Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Kopsni Ardianta Purwandana dan Dim Kebumen menanggapi beberapa berita viral hari ini mengenai penipuan oleh istri dari anggota kami yang puluhan miliar sampai 26 miliar di wilayah Purworejo. Itu saya memverifikasi bahwa itu memang benar, itu adalah istri anggota kami, dan kejadian itu sudah dihukum 2 tahun yang lalu. Jadi sudah menjalani hukuman 1,5 tahun pas di era kepemimpinan kami. Jadi secara hati nurani kami melihat hal ini salah, maka kami berinisiatif bahwa hal ini harus ditegakkan keadilan bagi istri anggota kami tersebut. Akhirnya kita polisikan dan akhirnya berhasil mendapatkan hukuman 3 tahun. Tetapi secara pribadi saya sampaikan, di antara cerita ini ya memang banyak kejanggalan-kejanggalan, terutama semua uang penipuan tersebut adalah uang dari bank-bank di Purworejo. Kemudian di dalam pengambilannya kami minta keterangan dari anggota kami, dari korban yang melapor ke Kodim Kebumen. Waktu itu ada beberapa yang memang menandatangani kertas kosong, tidak sesuai dengan prosedur bank. Tetapi itu tetap sesuai prosedur apabila nasabah tersebut sakit atau cacat. Dalam hal ini ada oknum yang memudahkan, melancarkan pencairan dana tersebut ya dengan modus seperti itu. Jadi kami dari Komandan Kodim Kebumen ya mohon bantuan kepada rekan-rekan media ya untuk berpikir jernih, karena di antara cerita penipuan ini yang sama sekali tidak dirugikan adalah perbankan, karena utangnya 26 miliar, kalau kita pinjam ke bank 26 miliar selama 1 tahun itu ya bisa dapat 2 kali lipat dari angka tersebut. Jadi ya mungkin saya sarankan ya dari majelis hakim bisa memanggil oknum-oknum bank tersebut, baik pencair dana, pencari nasabah maupun pimpinan cabang pada waktu kejadian tersebut. Kemudian di satu sisi lagi ya pada waktu kami mengungkap kasus ini 2 tahun yang lalu, ada beberapa aktor intelektual, mohon maaf tanda kutip mungkin pengacara, yang merubah perkara pidana menjadi perkara perdata, menjadi perjanjian tertulis. Ini juga bisa diusut, ya kan? Pengacaranya pada waktu itu siapa dan bagaimana modusnya. Jadi ada keadilan bagi kita semua, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi yang menanggung hukuman. Semuanya clear dan semuanya terbuka. Jadi intinya kami dari Kodim Kebumen dan Dim Kebumen mengapresiasi masyarakat yang mengungkit kembali masalah tersebut, karena memang secara hati nurani saya juga tidak tega. Ya, ini kita melaksanakan puasa, selamat beribadah puasa, tetapi ya kita harus membantulah para korban pensiunan ini. Harapan saya media bisa membantu mengklirkan siapa oknum-oknum bank di era itu untuk dipanggil di pengadilan, maupun siapa aktor-aktor lain yang mendalangi permasalahan ini. Karena untuk masalah sebesar ini dilakukan oleh seorang ibu-ibu itu suatu hal yang mustahil. Pasti ada yang otak-otak lain yang mendalangi hal tersebut. Mungkin pengacara pas pertama waktu gagal itu kan dari tahun 2018 udah pernah disidangkan gagal. Artinya selama ini nggak ada yang tersentuh ya? Tidak ada yang tersentuh. Yang tersentuh cuma Bu Dwi Rahayu aja. Oke. Dan kalau posisi terakhir Dwi Rahayu sama suaminya sekarang gimana?
Dwi Rahayu masih di tahanan dong. Suaminya? Suaminya masih di dinas di Kodam Kebumen. Tapi sempat dapat hukuman ini. Sudah dapat hukuman suaminya. Hukumnya apa nih? Hukumnya penahanan berat 15 hari, udah pangkat 4 periode, udah potong gaji selama 1 tahun. Ya dia ada 3 anak, anaknya yang paling kecil anak SMP ikut sama suaminya sekarang. Ya mungkin dari pengadilan sendiri juga yang bisa menentukan pencucian uang dan sebagainya itu pengadilan. Ya kami dari TNI memang ya tidak punya kewenangan di situ. Mungkin asetnya dibawa kemana, di mana itu namanya pencucian uang ya bukan tanggung jawab kami. Tapi saya pribadi, saya Dandim Kebumen, saya mengungkit kasus itu 2 tahun yang lalu, tahun 2023 atas dasar kemanusiaan. Nah ini kalau misalnya para korban ingin apa namanya? ambil sertifikat ngambil SK pensiunnya, itu kan berarti otomatis pihak bank harus memutihkan itu. Ada kejadian force majeure di situ. Jadi ini bagaimana ya, karena ada oknum-oknum yang terlibat. Tapi semuanya udah dipindahkan karena tahun yang berlalu baik yang pencari nasabah maupun pimpinan cabang waktu era-era tersebut. Jadi Kodim mendalami kasus ini. Ya 2 tahun yang lalu saya mempelajari kok bisa hal ini terjadi dengan banyak orang yang dengan melintas bank, ya kan? Terus bagaimana sistem pencairannya itu? Nggak mungkin segala sesuatu itu berjalan dengan mudah gitu loh. Kalau tidak dibantu oleh oknum-oknum yang lain. Terima kasih ya, Nana. Ya, terima kasih Pak.